Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Dwi Hadianti, mewakili dari tim saya, akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Spatial Mapping of Landscape Vulnerability in Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Langsung saja, yang pertama itu ada introduction atau latar belakang. Menurut Karnawati tahun 2005, longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dengan kurang lebih 92 kasus yang terjadi tiap tahunnya. Hampir di seluruh wilayah Indonesia itu rentan akan terjadi bencana longsor. Salah satunya ada di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam peta bencana tanah longsor yang dikeluarkan oleh BPPD tahun 2020, Girimulyo itu memiliki kerentanan longsor dari level yang tinggi sampai sedang. Sehingga untuk mengurangi resiko dari longsor tersebut, diperlukannya pemetaan kerentanan longsor di area Girimulyo untuk memetakan daerah mana saja yang meliputi zona berpotensi tinggi sampai terendah untuk terjadi longsor. Pada penelitian kami ini mencoba untuk membuat analisis potensi longsor yang mengacu pada sistem informasi geografi dan pembobotan berdasarkan Undang-Undang PUPR nomor 22 tahun 2007 serta menggabungkan dengan metode AHP untuk menentukan persebaran area yang rentan longsor di Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Berikut adalah peta lokasi yang kami gunakan, yaitu diambil dari peta RDI Lembar Wates dan Sendang Agung, di mana daerah Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo itu berada di sebelah barat dari kota Yogyakarta. Kemudian next lanjut ke geologi regional. Kulon Progo itu masuk dalam zona pegunungan selatan menurut Van Bemmelen tahun 1948. Berdasarkan geomorfologinya, Kulon Progo itu terdiri dari satuan perbukitan, satuan pegunungan, dan satuan dataran aluvial. Sedangkan berdasarkan stratigrafi regional seperti yang dicantumkan dalam tabel berikut ini, formasi yang menyusun Kulon Progo itu terdapat formasi Sentolo, Jonggrangan, Nanggulan, kemudian juga ada endapan kuarter. Kemudian next ke metodologi, di mana hal yang pertama kami lakukan itu pengumpulan data. Data yang dimaksud ini adalah data sekunder karena berasal dari referensi sebelumnya. 5 data yang kami kumpulkan, 5 data pokok yang kami kumpulkan terlebih dahulu itu data slope atau kemiringan lereng, kemudian data jenis litologi, kemudian geologi struktur, kemudian tata guna lahan, dan yang terakhir ada potensi kegempaan. Kelima data berikut ini kemudian diolah melalui metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Kemudian setelah itu akan ditentukan pembobotan parameter sesuai dengan kepentingan tiap parameternya yang didasarkan pada SATI tahun 1991. Kemudian semua parameter dinormalisasi untuk mendapatkan nilai presentasi bobot per parameternya. Setelah itu akan dihitung indeks konsistensinya atau konsistensi indeks menurut SATI 1991. Apabila nilainya kurang dari 0,1 maka bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya itu memberikan pembobotan secara kualitatif dan kuantitatif di setiap parameter, di setiap daerah atau di setiap desa di Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, kemudian di overlay dan dijumlahkan semua data, kemudian dikalikan antara nilai kepentingan data kuantitatif tersebut dengan pembobotan, dengan presentasi pembobotan di tiap parameternya, kemudian dinormalisasi dan ditentukan urutan kerentanannya di setiap desa di Girimulyo tersebut. Kemudian dihitung luas area di setiap desa di Girimulyo tersebut dan dibuat peta overlay-nya. Kemudian masuk ke pembahasan. Di sebelah kiri ini adalah beberapa peta parameter dan peta overlay map-nya. Yang pertama ini adalah peta dari parameter slope atau kelerengan. Di Kecamatan Girimulyo itu terdapat 4 kelas. 4 kelas tersebut dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya kemiringan lerengnya. 4 kelas ini kemudian nantinya akan ditentukan kepentingan nilai berdasarkan pengaruhnya terhadap kelongsoran nantinya. Ya, ada yang kedua ini adalah peta buffer struktur geologi, di mana mengacu pada Fairness tahun 1981, dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona yang lebih dari
kurang dari 500 meter, kemudian 500 sampai 1000 meter, dan lebih dari 1000 meter. Kemudian yang ketiga, ini adalah peta jenis litologi atau jenis batuannya, mengacu pada geologi regional, dibagi berdasarkan formasinya. Formasinya itu yang terdiri dari yang menyusun Giri Mulyo itu dari formasi kolokium sampai formasi nanggulang, di mana jenis batuannya itu dari endapan aluvial sampai batuan sedimen dan batuan kamping. Kemudian peta keempat ini adalah peta tata guna lahan, di mana terdapat 4 kelompok yang terdiri di Kecamatan Giri Mulyo, yaitu untuk lahan untuk pemukiman, lahan untuk sawah, lahan untuk kebun, dan lahan untuk tegal. Kemudian yang kelima, ini adalah parameter potensi kegempaan yang diacu dari Badan Geologi. Terdapat 2 kategori, yaitu potensi gempa rendah dengan potensi gempa yang sedang. Kemudian semua parameter tersebut diulas sebagai berikut. Yang pertama ada slope atau kemiringan lereng. Di dalam tabel ini, kemiringan lereng itu mengacu pada Karnawati tahun 2005, dibagi menjadi 4 kelas yang dibedakan dari derajat kemiringan lerengnya. Yang pertama, kelas pertama itu 0 sampai 10 derajat, kemudian kedua 10 sampai 25 derajat, kemudian 25 sampai 40 derajat, dan yang keempat lebih dari 40 derajat. Kemudian diberikan kepentingan nilainya dari angka 1 sampai 3, di mana nilai kepentingan ini kemudian dikalikan dengan persen presentase bobot dari tiap parameternya. Untuk bobot dari parameter slope itu senilai 39%, sehingga dikalikan dan didapatkan skor yang ditunjukkan oleh kursor di tabel 1 berikut ini. Kemudian yang kedua ini adalah parameter litologi. Litologi yang digunakan ini yang menyusun Kecamatan Giri Mulyo itu terdapat endapan kolokial sampai batuan gamping dan batuan sedimen, di mana kemudian diberikan nilai kepentingan kelasnya dari angka 1 sampai 3, kemudian dikalikan dengan bobot parameternya sehingga dihasilkan skor yang seperti ditunjukkan oleh kursor di tabel 2 ini. Kemudian selanjutnya ke buffer geologi struktur. Terdapat 3 kelas, yaitu kelas pertama zonanya itu kurang dari 500 meter, kemudian yang kedua moderate atau 500 sampai 1000 meter, dan yang ketiga itu lebih dari 1000 meter. Kemudian diberikan nilai kepentingan angka dari 1 sampai 3, kemudian dikalikan dengan bobot parameternya 17%, kemudian skornya seperti yang ditunjukkan kursor pada setiap kelas berikut ini pada tabel 3. Kemudian parameter yang keempat adalah tata guna lahan. Tata guna lahan yang ada pada Kecamatan Giri Mulyo itu dibagi menjadi 4 kelas, yaitu untuk pemukiman, kemudian untuk sawah, kemudian untuk tegalan, dan yang terakhir untuk kebun, di mana kemudian diberikan nilai kepentingannya dari angka 1 sampai 3, kemudian dikalikan dengan presentasi bobot parameternya, yaitu 12%, kemudian dihasilkan skornya tiap kelas seperti ditunjukkan oleh kursor di tabel 4 berikut. Dan yang terakhir adalah potensi gempa. Potensi gempa ini mengacu pada Badan Geologi yang membagi daerah Giri Mulyo terdapat 2 kelas, yaitu potensi yang rendah dan sedang. Kemudian diberikan nilai angka kepentingan dari angka 1 sampai 2, kemudian dikalikan dengan bobot parameternya, kemudian dihasilkan skor seperti yang ditunjuk kursor di tabel 5. Setelah semua parameter ditentukan bobot persentase dan nilai kepentingan serta skornya, setelah itu dilakukan pembobotan secara kualitatif untuk menentukan pembobotan tiap parameter di setiap desa di Kecamatan Giri Mulyo. Setelah pembobotan kualitatif seperti yang ditunjukkan oleh tabel 6 ini dikonversikan ke dalam bentuk angka atau pembobotan secara kuantitatif seperti yang ditunjukkan oleh tabel 7 berikut ini. Dari tabel 7 berikut ini, di setiap kecamatan di Giri Mulyo yang telah dibobot setiap parameternya, kemudian dikalikan dengan presentasi bobot di tiap parameternya. Setelah itu dinormalisasi dari perkalian bobot presentasi dengan presentase bobot dengan nilai kepentingan tiap parameter di tiap desa Giri Mulyo, kemudian dinormalisasi dan didapatkan urutan kerentanan di daerah Kecamatan Giri Mulyo seperti yang di blok warna kuning ini, di mana urutan desa yang paling
rentan tertinggi sampai terendah itu yang pertama adalah Jatimulyo, yang kedua Giripurwo, dan yang ketiga Pendoworejo dan Purwosari. Kemudian dari semua pembahasan, dari semua nilai yang telah dihitung, kemudian akan dibuat peta overlay menggunakan bantuan software ArcMap atau ArcGIS. Setelah itu terdapat 3 zona, yaitu zona yang zona kerentanan dengan level rendah, kemudian medium atau moderate atau sedang, dan zona yang dengan level kerentanan yang tinggi. Kemudian pembahasan kesimpulan, di mana secara umum Kecamatan Girimulyo itu terdapat 3 level zona kerentanan, yaitu level rendah, kemudian level sedang, dan level tinggi. Di mana level zona tinggi di kerentanan longsor tinggi itu mendominasi di Kecamatan Girimulyo. Hal tersebut disebabkan karena di daerah Girimulyo itu banyak terdapat lereng dengan kemiringan yang cukup curam, lebih dari 40 derajat, dengan jenis batuan yang menyusun di Kecamatan Girimulyo itu batuan yang telah terlapukan. Itu mengapa dia memiliki zona kerentanan longsor yang tinggi. Kemudian zona dengan kerentanan longsor yang tinggi itu dapat digunakan untuk daerah seperti hutan lindung dan daerah wisata. Kemudian untuk daerah yang memiliki level kerentanan longsor yang sedang dapat digunakan untuk daerah hutan produksi, kemudian daerah untuk pertanian atau daerah untuk industri. Kemudian untuk yang daerah dengan level kerentanan longsor yang rendah dapat digunakan untuk daerah seperti pemukiman, kemudian industri, kemudian pertanian juga sebagai hutan produksi, seperti itu. Dan yang terakhir, ini berikut adalah referensi yang kami acu untuk menyusun penelitian. Sekian dan terima kasih.